Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you. And I hope you know I won't let go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dan juga Bu Ima, selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai risiko dan manajemen risiko. Next. Ya, jadi kami terdiri dari anggota saya, Angelina Tri Prameswari, kemudian Anissa Ari Andini, absen 5, kemudian Dimas Gali Pradana, absen 10, lalu Firninda Sufi, absen 11. Nah, yang pertama ini akan disampaikan oleh Kakak Firninda. Silakan. Baik, yang pertama adalah pendahuluan. Dalam dunia bisnis, ketidakpastian kejadian di masa depan beserta risikonya merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Sehingga harus diperhatikan secara cermat jika perusahaan menginginkan kesuksesan. Potensi kerugian inilah yang disebut dengan risiko. Kesimpulannya, risiko berkaitan dengan situasi di mana kejadian buruk dapat terjadi atau kemungkinan suatu hasil yang diperoleh berbeda dari hasil yang diharapkan. Oleh sebab itu, risiko menjadi konsep yang sangat luas dan jangkauannya telah berkembang dalam beberapa waktu belakangan ini. Misalnya, pelayaran Titanic tidak menjadi peristiwa yang sangat penting jika kemungkinan besar kapten kapal itu memperlambat laju kapal sehingga kapal Titanic tidak menabrak gunung es dengan kecepatan fatal. Kesungguhan komitmen untuk proyek dan luasnya keterlibatan personel senior dan berbagai pemangku kepentingan tingkat tinggi membuat lebih sulit untuk mengakui dan menghindari risiko. Risiko tersebut antara lain berbentuk kebakaran, kerusakan, pencurian, penipuan, kecurangan, penggelapan, dan sebagainya, yang dapat menimbulkan kerugian yang tidak kecil. Misalnya, sopir taksi menghadapi risiko kecelakaan yang mungkin mendatangkan kerugian bagi dirinya ataupun kerusakan mobilnya. Untuk menanggulangi risiko kecelakaan ini, sopir bisa melakukan beberapa cara seperti menghindar dari jalan-jalan yang berpotensi tinggi, terjadinya kecelakaan, atau meningkatkan kualitas keamanan mobil, mengasuransikan mobil, dan teknik dalam mengendarai agar potensi kecelakaan itu berkurang. Jadi, dalam analisis risiko, perlu untuk memperhatikan dan mengidentifikasi risiko yang masuk akal guna mengurangi dan menanggulangi efek potensialnya melalui kebijakan mitigasi agar kerugian yang ditimbulkan dapat dihilangkan atau paling tidak diminimumkan. Suatu peristiwa dapat memiliki konsekuensi yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan. Misalnya, proyek konstruksi mungkin akan mengalami cuaca baik atau buruk, sehingga analisis risiko harus membantu untuk menghindari efek buruk, jadi perusahaan lebih siap untuk menghadapinya ketika terjadi hal seperti itu. Penilaian risiko sendiri melibatkan kesediaan untuk mempertimbangkan kemungkinan yang tidak perusahaan pertimbangkan. Selanjutnya adalah definisi. Analisis risiko mendefinisikan berbagai istilah yang berkaitan dengan risiko. Seperti berikut. Yang pertama, risiko, yakni peluang terjadinya sesuatu yang akan berdampak pada tujuan. Yang kedua, bahaya, yaitu sumber potensi bahaya atau kerugian atau risiko.
Selanjutnya, konsekuensi adalah hasil dari suatu peristiwa dalam bentuk kerugian, keuntungan, atau cedera. Yang selanjutnya adalah kemungkinan, merupakan deskriptif kualitatif dari probabilitas atau frekuensinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya yaitu manajemen resiko. Manajemen risiko ini didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan memastikan risiko dan mengembangkan strategi untuk mengelola risiko tersebut. Dalam hal ini, manajemen risiko akan melibatkan proses-proses, metode, dan teknik yang membantu manajer proyek memaksimumkan probabilitas dan konsekuensi dari event positif dan meminimalisir probabilitas dan konsekuensi event yang berlawanan. Nah, dalam manajemen proyek, yang dimaksud dengan manajemen risiko proyek adalah seni dan ilmu untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon risiko selama umur proyek dan tetap menjamin tercapainya tujuan proyek. Manajemen proyek yang baik akan mampu memberikan keberhasilan proyek yang secara signifikan. Manajemen risiko bisa membawa pengaruh positif dalam hal memilih proyek, menentukan lingkungan proyek, membuat jadwal yang realistis, dan estimasi biaya yang baik. Berikutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai proses manajemen risiko. Next. Di sini sudah terlihat ada beberapa kolom, yaitu mengenai proses manajemen risiko. Nah, proses manajemen risiko adalah suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, logik, dan terukur yang digunakan untuk mengelola risiko. Nah, untuk yang pertama itu ada penetapan konteks. Penetapan konteks ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis lingkungan tempat manajemen risiko akan ditetapkan. Nah, dalam proses ini diidentifikasi pihak-pihak yang paling berkepentingan atau stakeholder utama dengan proses penerapan manajemen risiko, ruang lingkup, dan tujuan proses. Lalu untuk berikutnya yaitu ada identifikasi risiko. Identifikasi risiko ini bertujuan untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang berpotensi menghalangi, menurunkan, atau menunda tercapainya sasaran. Proses ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi lokasi, waktu, sebab, dan proses terjadinya peristiwa risiko yang dapat menghalangi, menurunkan, atau menunda tercapainya sasaran yang akan dicapai. Berikutnya ada analisis risiko. Analisis risiko bertujuan untuk mengetahui profil dan peta dari risiko-risiko yang ada dan akan digunakan dalam proses evaluasi dan strategi penanganan risiko. Proses analisis risiko ini dilakukan dengan cara mencermati sumber risiko dan tingkat pengendalian yang ada, serta dilanjutkan dengan menilai risiko dari sisi konsekuensi atau level konsekuensi dan kemungkinan atau level frekuensi yang terjadi. Berikutnya yaitu evaluasi risiko. Evaluasi risiko ini bertujuan untuk menetapkan prioritas risiko yang telah diidentifikasi tadi dan kemudian dianalisis. Nah, evaluasi risiko ini dilakukan agar para pengambil keputusan bisa mempertimbangkan perlu tidaknya dilakukan penanganan risiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya. Kemudian setelah melakukan evaluasi risiko ini, lalu kita melakukan penanganan risiko. Nah, proses penanganan risiko ini bertujuan untuk menentukan jenis penanganan yang efektif dan efisien untuk suatu risiko. Nah, penanganan risiko dilakukan dengan cara mengidentifikasi berbagai opsi penanganan risiko yang tersedia, seperti mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, menurunkan dampak risiko, lalu menerima risiko, menghindari risiko, dan mengalihkan atau mentransfer risiko. Dan kemudian memutuskan opsi penanganan risiko yang terbaik yang mana yang akan dilanjutkan dengan pengembangan rencana mitigasi risiko. Lalu setelah itu ada monitoring dan review. Nah,
monitoring dan review risiko ini ditujukan untuk terutama mendeteksi dan mengantisipasi adanya perubahan dalam hal seperti konteks organisasi, profil resiko, lalu level setiap resiko, dan efektivitas mitigasi resiko. Proses monitoring dan review ini dilakukan dengan cara memantau efektivitas rencana penanganan risiko, strategi, dan sistem manajemen risiko. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan komunikasi dan konsultasi. Nah, proses komunikasi dan konsultasi ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan serta mengkomunikasikan setiap tahapan proses manajemen risiko, sehingga pihak-pihak yang terkait dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Proses yang melekat pada seluruh proses manajemen risiko ini dilakukan dengan cara untuk mengembangkan komunikasi dengan stakeholder internal maupun eksternal. Next. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai pendekatan legislatif. Nah, pendekatan hukum terhadap pusat-pusat risiko dalam memenuhi persyaratan undang-undang, standar, atau praktik yang baik yang ditentukan. Penting untuk mengetahui undang-undang dan standar terkait yang berlaku untuk kegiatan kita atau kegiatan yang sedang dilakukan, dan untuk mematuhi ini. Resiko hukum adalah resiko yang dihadapi oleh organisasi bisnis yang berkaitan dengan masalah hukum. Jenis resiko ini umumnya merupakan akibat dari ketidakpatuhan terhadap undang-undang, peraturan pemerintah, dan badan hukum lainnya. Berbagai hal yang dapat mengakibatkan timbulnya resiko adalah kontrak dan perjanjian bisnis, aset, dan litigasi terkait hal-hal yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, paten, pelanggaran hak cipta, dan lain sebagainya. Kemudian, resiko hukum dapat menyebabkan kerugian moneter dan non-moneter bagi bisnis. Kerugian moneter termasuk kerugian bisnis karena pembatalan pesanan atau pembayaran ganti rugi kepada pihak ketiga. Kemudian kerugian non-moneter sendiri termasuk hilangnya reputasi, niat baik, atau kerusakan pada nilai merek tersebut. Nah, setiap organisasi perlu memastikan bahwa ia sudah mematuhi semua kemungkinan aturan dan peraturan pemerintah dan badan hukum yang mengaturnya. Itu harus mematuhi hukum dan undang-undang tanah untuk minimalkan kemungkinan resiko hukum. Kemudian langkah-langkah kepatuhan yang ketat, kebijakan, dan protokol harus diterapkan. Manajemen dan departemen terkait harus memastikan kepatuhan wajib terhadap mereka di seluruh organisasi. Karena ketidakpatuhan terhadap peraturan dapat mengakibatkan kerugian ekonomi bagi organisasi dan mungkin berbahaya bagi masa depan bisnis tersebut. Nah, perusahaan sebaiknya hanya memasukkan setiap perubahan dalam pola kerja atau lini kegiatan yang solid untuk memastikan pemeriksaan menyeluruh terhadap kepatuhan dan peraturan. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Erik, seorang detektif di kepolisian, sedang makan siang di kafe. Suatu ketika, dia ke kamar mandi dan meninggalkan ponselnya di meja. Saat dia kembali, ponselnya hilang. Detektif itu melihat seorang pria keluar dari restoran dan ia pun mengejarnya. Erik menghentikannya saat pria itu hendak masuk mobil. Detektif itu memintanya mengembalikan gadgetnya. Aku tidak tahu apa-apa tentang ponselmu. Aku cuma mengantar temanku ke kantornya, dan dia menunjuk ke arah dua orang pria yang memasuki gedung perkantoran. Setelah mendengar ini, Erik langsung memanggil polisi. Kenapa? Pria itu berbohong. Mobilnya adalah mobil sport convertible yang hanya punya 2 kursi. Mobil itu tidak muat untuk 3 orang. Siapa yang keluar? Di tengah malam, Dennis terbangun karena dentuman keras. Salah satu anak-anak itu pasti keluar. Oh, tapi mereka tahu mereka dilarang pergi setelah jam malam. Pria itu pergi untuk memeriksa anak-anaknya. Mereka bertiga, Kanaya, Rosa, dan Lukman, tampaknya masih tidur nyenyak. Lihatlah anak-anak ini dan coba cari tahu siapa yang menyelinap keluar rumah. Jawabannya, Rosa. Ada sepatu Keds kotor tersembunyi di balik gorden dan beberapa sisa kentang goreng di bawah tempat tidurnya. Pencurian di kereta. Brenda sedang bertamasya naik kereta api, tapi di dalam gerbong panas sekali.
Gadis itu melepas gelang emasnya yang berhias berlian dan menaruhnya di meja tepat di depannya. Beberapa menit kemudian, kereta memasuki terowongan dan gerbong menjadi gelap gulita. Setelah melewati terowongan, gelang Brenda pun hilang. Wah, cepat juga. Brenda terkejut, seseorang mengambil gelangku. Hanya ada 3 orang lain di dekatnya. Helen bilang dia tadi tidur. Rachel sedang membaca buku di ponselnya, dan Gunawan pergi ke kamar mandi bahkan sebelum kereta memasuki terowongan. Siapa yang mengambil gelang itu? Pelakunya Helen. Awalnya lengan bajunya digulung, tapi sekarang semua tertutup sampai ke pergelangan tangan demi menyembunyikan gelang Brenda. Ya, baik. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang jenis-jenis risiko. Nah, yang pertama ini ada sovereign risk atau risiko negara. Jadi, risiko negara adalah risiko yang terkait dengan kejadian tingkat tinggi di luar kendali organisasi, terutama yang melibatkan tindakan pemerintah. Seperti contohnya, pemerintah mengubah hukum atau peraturan perundang-undangan maupun tingkat subsidi setelah seseorang berinvestasi. Kemudian, perubahan sentimen politik dan perang juga damai. Ya, jadi risiko sovereign ini berimplikasi luas terhadap perekonomian. Itu bisa membawa pada perubahan pajak, subsidi, atau peraturan, sehingga mengekspos kinerja banyak bisnis. Misalnya, krisis sovereign di negara-negara Uni Eropa seperti Yunani dan Spanyol memaksa pemerintah di negara-negara tersebut untuk mengadopsi kebijakan penghematan. Kemudian untuk mengurangi tekanan utang yang menumpuk, mereka juga memangkas berbagai program pengeluaran pemerintah dan menjalankan privatisasi serta menaikkan pajak. Nah, kebijakan tersebut yang membuat permintaan agregat jatuh dalam jangka pendek dan memaksa banyak bisnis menurunkan tingkat produksinya, sehingga menyebabkan perekonomian melemah. Selanjutnya, risiko sovereign ini juga bersifat menular. Jadi ketika satu negara mengalami krisis sovereign, itu dapat menyebar ke negara lain. Nah, efek penularan tinggi ini bisa disebabkan karena banyak negara itu saling terhubung, saling bekerja sama, baik melalui transaksi keuangan maupun transaksi barang dan jasa. Misalnya, saya ambil contoh risiko yang timbul karena perubahan ekonomi suatu negara. Nah, hal tersebut kan akan berdampak pada negara lain yang berhubungan dengan negara tersebut. Misalnya, Amerika yang mengalami kekurangan cadangan devisa akan menyebabkan keterlambatan pembayaran pinjaman kepada bank kreditur di negara Indonesia, misalkan Bank Indonesia, seperti itu. Kemudian ada juga solution risk. Nah, solusi risiko ini adalah wadah atau sarana solusi yang kita harapkan untuk pemecahan suatu masalah atau untuk mengelola teknologi yang mendasari suatu proyek ternyata tidak berfungsi. Nah, risiko solusi ini mudah diabaikan atau diremehkan banyak manajer. Padahal banyak kerugian besar yang telah terjadi karena solusi yang salah dipilih untuk pengembangan. Nah, manajer proyek seharusnya sadar akan masalah ini dan lebih berkomitmen terhadap solusi yang sebenarnya tidak terbukti. Next. Selanjutnya yaitu technical development risk, yaitu pekerjaan pembangunan atau pengembangan proyek yang beresiko karena akan melibatkan perangkat lunak, menggabungkan perangkat lunak dan perangkat keras, atau mengintegrasikan 2 atau lebih sistem. Teknik yang dimiliki perusahaan ini sangat berperan dalam mengembangkan perusahaan. Namun, di sisi lain, teknik tersebut juga bisa menjadi suatu risiko usaha yang bisa merugikan perusahaan. Oleh karena itu, pengecekan alat produksi dan kualitas sumber daya harus terus ditingkatkan supaya risiko teknik tidak terjadi. Kemudian juga ada performance risk, yaitu risiko kinerja. Nah, risiko kinerja ini adalah risiko dari kinerja yang tidak optimal, yang dapat berakibat dari ketidakmaksimalannya pengembangan.
Jadi performance risk ini adalah risiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal seperti tidak adanya atau tidak berfungsinya prosedur kerja, kemudian ada kegagalan sistem atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan. Dalam risiko ini ada kemungkinan ketika konsumen atau pelanggan membeli output yang kita hasilkan, tetapi output tersebut tidak dapat memberikan manfaat yang diharapkan atau tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumen atau pelanggan. Nah, antara technical development risk atau performance risk ini bisa saja saling berkaitan. Jadi, saya misalkan ada perusahaan software yang membuat suatu sistem, yaitu menghubungkan dari sistem pengembangan aplikasi di jaringan maupun interface. Nah, hal tersebut merupakan risiko yang cukup tinggi karena jaringan dan juga interface ini adalah saling berkaitan tentang bagaimana receiver yang menerima respon maupun dari sender yang akan mengirim respon. Sehingga perusahaan kalau mau mengelola interface maupun jaringan, ya harus berhati-hati. Seperti itu. Karena menggabungkan dua jaringan sekaligus, dua sistem sekaligus itu juga nggak bisa ceroboh seperti itu. Nah, selain itu, perusahaan software ini juga memiliki kategori sangat berisiko karena pengembangan pengalaman tersebut tidak mudah untuk dilakukan yang nantinya akan berimbas pada performance risk, yaitu kinerja dari interface dan juga jaringan tadi bisa sangat berisiko fatal, yakni mungkin adanya lag atau jeda atau adanya ketidaksinkronan dari apa yang dikirim maupun yang diterima. Jadi karena pengembangan dari jaringan dan interface ini gagal, nanti akan berakibat pada performance risk-nya atau risiko kinerjanya atau di kinerjanya. Misalkan aplikasi tersebut akan nge-lag atau ada jeda atau ketidaksinkronan dari yang dikirim maupun yang diterima dari sender maupun receiver. Seperti itu. Jadi mereka ini juga saling berkaitan antara technical development risk. Kalau dia baik, maka akan menghasilkan kinerja yang bagus, performance yang bagus. Tapi kalau dari technical development-nya itu sudah buruk, maka bisa berdampak pada performance-nya. Kinerjanya pun akan buruk juga. Nah, disitulah kita harus bisa manajemen hal tersebut. Melalui apa? Ketika pada development risk, kita harus bisa membreakdown masalah apa saja yang mungkin terjadi dalam interface, dan juga masalah apa saja yang mungkin terjadi di jaringan tersebut. Jadi ketika sudah bisa membreakdown masalah tersebut, maka development risk akan kecil kemungkinan untuk menimbulkan risiko. Dan juga pastinya performance risk bisa teratasi. Seperti itu. Next. Sebelumnya. Ya. Selanjutnya yaitu commercial and financial risk. Nah, risiko ini muncul dari kemungkinan penjualan sedikit atau batas modal yang tidak tercapai. Kenapa hal ini menjadi risiko? Karena memang modal itu sesuatu yang dipertimbangkan ketika kita ingin mengembangkan atau mengakuisisi sesuatu. Lalu berlanjut ke commercial risk, yaitu bagaimana cara kita bisa mendapatkan komersial terhadap financial kita atau batas modal kita untuk melakukan pengembangan. Jadi, risiko ini berkaitan dengan apakah perusahaan dapat menghasilkan penjualan dan pendapatan yang cukup untuk menutupi pengeluarannya dan menghasilkan keuntungan. Kemudian ada administrative risk, yaitu risiko yang muncul dari tata kelola yang gagal, berkaitan dengan administrasi atau manajemen yang kurang tepat. Penjualan yang diperkirakan mungkin lebih sedikit pembeli atau pengguna, sehingga margin laba akan terkikis oleh kurangnya penjualan tersebut. Nah, persaingan juga bisa menjadi faktor lain yang dapat menekan penjualan ini. Kemudian, ada biaya yang mungkin juga lebih tinggi dari perkiraan, sehingga laba terkikis dan dana modal yang diantisipasi tidak tersedia. Kemudian ada safe and environmental. Jadi risiko yang berdampak pada keselamatan lingkungan, khususnya pada aturan yang ada.
Jadi di sini ada ketidakpastian lingkungan yang terjadi ketika perusahaan memiliki sedikit atau bahkan tidak ada kendali terhadap lingkungan di sekitar mereka. Dan di lingkungan tersebut berperan dalam berfungsinya bisnis tersebut, sehingga bisnis itu dipaksa untuk memperhitungkan faktor-faktor lain. Risiko lingkungan ini merupakan probabilitas dan konsekuensi dari kecelakaan yang tidak diinginkan karena kekurangan dalam pengelolaan limbah atau pengangkutan limbah atau dari treatment dan disposal limbah yang menyebabkan ancaman serius bagi kesehatan manusia di sepanjang jalan mereka. Nah, contohnya itu belakangan ini banyak sekali sorotan-sorotan untuk safe and environmental dengan lingkungan yang ada di suatu komunitas. Kita bisa melihat ya, kalau kawan-kawan ingin pergi ke Mojokerto, di situ tuh ada Lakardowo, di mana Lakardowo itu mempunyai pabrik pengolah limbah B3. Nah, hal yang disoroti di sini adalah bahwasanya limbah B3 yang mereka buang itu sangat-sangat mencemari air warga. Sampai air warga itu tidak bisa diminum, bahkan tidak bisa dibuat untuk mandi. Jadi setiap bayi yang lahir di Lakardowo, mereka itu mau nggak mau harus mandi menggunakan air isi ulang atau air galon. Sebut saja mereknya Aqua, seperti itu ya. Nah, mereka harus mandi memakai air itu karena limbah yang mereka hasilkan ataupun limbah B3 yang sudah mereka kelola, limbahnya itu sangat tidak ramah terhadap warga maupun lingkungan. Nah, maka dari itu kita harus mempertimbangkan. Mengapa? Karena tahun 2020 lalu, Lakardowo ini sudah ditindak oleh pemerintah tentang pengolahan limbahnya yang tidak baik. Nah, dari situ akhirnya bisa mengakibatkan perusahaan tersebut jatuh bangkrut, pailit, ataupun mengalami kerugian. Nah, itu kalau dari sisi kerugian perusahaan ya. Tapi kalau lebih bernuraninya, perusahaan tersebut bisa menyebabkan masyarakat ini tidak nyaman, seperti gatal-gatal, sakit, ataupun sebagainya, seperti itu. Kemudian ada super risk. Nah, yang dimaksud super risk ini adalah kegagalan pemasok dalam mengirim atau penundaan pengiriman karena faktor yang gagal diprediksi. Nah, hal ini disebut super risk karena ketika pemasok mengirim atau menunda pengiriman dan yang disebabkan oleh gagal prediksi, maka yang perlu jadi penekanan di sini adalah gagal prediksinya. Memang semua hal itu susah untuk diprediksi, tapi kita sebagai manajer nantinya harus bisa memprediksi masalah-masalah yang ada. Kalau dalam hal jual beli, apabila kita menjual produk, maka kita akan mendapatkan timbal baliknya kan. Nah, ketika ada barang yang tidak bisa kita kirim, maka apa yang bisa kita dapatkan sebagai timbal balik? Tentunya hal tersebut mengarah pada feedback yang merugikan karena kita sebagai pemasok belum bisa memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Seperti itu. Nah, next. Kemudian ada resources. Nah, resources ini adalah fasilitas fisik atau sumber daya manusia yang memiliki risiko kegagalan, seperti kegagalan dalam desain, pengembangan, akuisisi, produksi, operasi, atau penjualan. Nah, resources ini adalah kemungkinan perusahaan yang gagal memenuhi tujuan karena kurangnya kualitas dari sumber daya itu sendiri. Contohnya, proyek yang tidak dapat terjamin dalam jangka waktu yang dijadwalkan karena teknisi yang kurang terampil, atau juga proyek yang tertunda karena proses approval atau persetujuan anggaran yang lambat di-approve tadi, yang diakibatkan dari kurang efektifnya sumber daya tadi juga. Jadi terdapat ketidakpastian perilaku manusia di sini. Jackie Andrews tahun 2015 mengemukakan bahwa perilaku manusia memiliki respon yang berbeda-beda terhadap perubahan. Untuk itu, maka unsur ketidakpastian dalam perilaku manusia juga cenderung tinggi. Misalnya ketika menyikapi sebuah perkembangan pasar, kita sulit menebak apa yang akan dilakukan pasar atau respon pasar. Seperti itu. Next. Saatnya absensi. Saatnya absensi. Saatnya absensi. Selfie dengan foto public figure favoritmu. Start.
yang selanjutnya adalah bahaya risiko. Analisis bahaya berarti mempertimbangkan semua hal yang mungkin salah dan membuat daftar dari mereka ini adalah langkah dasar dalam mengatasi risiko. Analisis bahaya harus dilakukan oleh orang-orang dengan pengetahuan menyeluruh karakteristik tanaman atau layanan dan metode operasi stabil negara. Bagian dan sementara proses formal telah dikembangkan dan didokumentasikan secara ekstensif untuk membantu analisis bahaya, termasuk berikut ini. Next, yang pertama ada Hazard and Operability Analysis atau HAZOP. Hazard and Operability Study atau dikenal dengan analisis HAZOP adalah teknik standar yang digunakan dalam penyusunan pembentukan keamanan di sistem baru atau modifikasi terhadap potensi bahaya atau masalah. Mengoperasikannya dengan mengidentifikasikan dan mengevaluasi bahaya dalam proses yang direncanakan atau yang sudah ada dioperasikan dengan cara paling efektif, ekonomis, dan tepat waktu ketika semua pertimbangan dan kendala yang relevan diperhitungkan. HAZOP dapat digunakan secara bersamaan dalam proses identifikasi bahaya dan juga pada sistem operasi secara kontinu. Lalu ada tujuan dari HAZOP. Yang pertama adalah mengidentifikasi risiko yang terkait dengan operasi dan pemeliharaan sistem. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi masalah potensial operabilitas dan penyebab penggangguan operasional, serta kemungkinan penyimpangan pada produk yang mengarah pada ketidaksesuaian produk. HAZOP ini paling sering digunakan di industri petrokimia. 80% dari analisis proses bahaya perusahaan terdiri dari HAZOP. HAZOP biasanya menggunakan istilah what if yang paling dasar, juga merupakan latihan komunikasi. Informasi disajikan, didiskusikan, dianalisis, dan dicatat secara khusus. Keselamatan aspek diidentifikasi untuk menentukan apakah langkah-langkah desain yang memadai telah diambil untuk mencegah kecelakaan besar. Lalu ada fitur utama dari pemeriksaan HAZOP meliputi berikut ini. Pemeriksaan merupakan proses yang kreatif. Pemeriksaan hasil dilakukan secara sistematis dengan menggunakan serangkaian kata-kata, panduan atau whiteboard untuk mengidentifikasikan potensi penyimpangan dari maksud desain dan pekerja penyimpangan ini sebagai triggering device untuk merangsang anggota tim untuk membayangkan bagaimana penyimpangan yang mungkin terjadi dan apa yang mungkin menjadi konsekuensi dari setiap proses yang ada. Lalu yang selanjutnya, ada pemeriksaan dilakukan di bawah bimbingan seorang pemimpin studi terlatih dan berpengalaman yang memiliki untuk memastikan cakupan yang luas dari sistem yang teliti dan menggunakan logika berpikir analitis. Lalu yang ketiga, yaitu pemimpin studi sebaiknya dibantu oleh recorder atau scribe yang mencatat bahaya diidentifikasi dan atau gangguan operasional untuk mengevaluasi lebih lanjut. Dan resolusi pemeriksaan mengandalkan spesialis dari berbagai disiplin ilmu dengan keterampilan yang tepat dan pengalaman yang menampilkan intuisi dan penampilan yang baik. Lalu yang keempat, yaitu pemeriksaan harus dilakukan dalam iklim berpikir positif dan didiskusi terbuka. Ketika masalah diidentifikasi, tercatat untuk penilaian berikut dan resolusi. Lalu yang terakhir yaitu solusi untuk masalah identifikasi bukan tujuan utama dari pemeriksaan HAZOP, tapi untuk dipertimbangkan oleh mereka yang bertanggung jawab untuk desain. Lalu yang selanjutnya ada Failure Mode and Effect Analysis atau FMEA. FMEA adalah Failure Mode Effect Analysis, yang artinya adalah suatu analisis yang dilakukan untuk bisa menemukan efek atau dampak yang mungkin akan membuat kesalahan pada suatu produk ataupun pada proses produksi. Dengan adanya metode FMEA ini, maka Anda bisa melakukan analisa permasalahan yang nantinya akan muncul pada suatu produk nantinya akan dibuat atau suatu proses yang akan dilakukan. Lalu karena masalah potensi muncul tersebut sudah ditemukan terlebih dahulu, maka nantinya bisa menentukan bagaimana tindak pencegahannya. Dalam dunia industri, FMEA adalah suatu metode analisis potensi kegagalan yang dilakukan sebelum mendesain suatu produk yang direalisasikan ataupun sebelum dilakukan produksi massal. Lalu ada FMEA sebagai core tool industri otomotif. Core tools
pada dasarnya adalah suatu alat yang digunakan untuk bisa menjaga tingkat keefektifan dari standar sistem mutu dalam dunia industri otomotif, mulai dari proses pengembangan produk menggunakan material sampai dengan kontrol statistik pada proses untuk membentuk suatu perbaikan secara kontinu. TMA adalah salah satu core tools yang terdapat di dalam standar internasional di dalam dunia industri otomotif, seperti halnya IATF 16949. Selain FMEA, masih ada beberapa core tools lainnya yang terdapat di dalam standar IATF. Beberapa tools tersebut adalah Advanced Product Quality Planning atau APQP, dan Product Part Approval Process atau PPAP, dan MSA atau Measurement System Analytics, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada Reliability Centered Maintenance atau RCM. Salah satu tujuan dari maintenance adalah untuk memastikan bahwa suatu aset fisik tetap melakukan tugasnya sesuai parameter yang diinginkan oleh penggunanya. Dalam hal ini, Reliability Centered Maintenance RCM mempunyai peranan penting dalam melakukan maintenance. RCM atau Reliability Centered Maintenance merupakan sebuah proses atau mode yang digunakan untuk menentukan kebutuhan maintenance suatu aset fisik agar bisa melakukan tugasnya. Berikut merupakan tahapan-tahapan dari maintenance strategi RCM. Yang pertama ada Asset Register, merupakan backbone dari semua tahapan yang ada. Hal ini dikarenakan Asset Register merupakan daftar aset fisik yang nantinya akan dilakukan maintenance untuk kedepannya. Asset Register dibuat berdasarkan ketentuan dari perusahaan dan standar yang ada. Kemudian yang kedua ada Criticality Ranking, yaitu merupakan nilai tingkat kekritisan yang menempel pada suatu aset fisik berdasarkan matriks POF, Probability of Failure, dan COF atau Consequence of Failure, sehingga nantinya akan dihasilkan apakah suatu aset fisik masuk dalam tingkat kekritisan high, medium, dan low. Kemudian yang ketiga ada FMEA dan Task Development. Di sini mendefinisikan failure mode dengan basis equipment, dan di setiap failure mode akan mempunyai maintenance task atau tindakan pencegahan yang dibutuhkan. Penentuan task mana yang tepat untuk digunakan dapat mengacu pada RCM Decision Diagram. Kemudian yang keempat ada bundling and leveling job bundling, merupakan tahapan yang akan menyatukan aktivitas untuk maintenance task yang sejenis maintenance task di lokasi yang sama atau maintenance task pada peralatan yang sama. Leveling merupakan tahapan yang mendistribusikan load maintenance, di mana maintenance load akan dibandingkan dengan resource yang tersedia. Di sini nantinya akan terlihat apakah resource sudah sesuai dengan load yang ada atau belum. Kemudian yang terakhir yaitu setelah leveling selesai, maka ada tahapan selanjutnya pembuatan checklist dan menentukan upload ke CMMS. Setelah upload selesai, maka maintenance strategi RCM sudah dibuat dan dapat dijalankan, dievaluasi, dan dilakukan improvement yang dibutuhkan. Kemudian yang terakhir yaitu Risk Based Inspection atau RBI. Risk Based Inspection adalah suatu metode untuk menentukan rencana program inspeksi berdasarkan risiko kegagalan peralatan. Metode RBI yang digunakan adalah RBI semi kuantitatif dengan standar API 581. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tingkat risiko, estimasi interval inspeksi, dan penentuan metode inspeksi pada piping. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hidrokarbon piping terdiri dari 16% pipa dengan tingkat risiko low dan 84% pipa dengan tingkat risiko medium. Estimasi interval inspeksi dianjurkan tidak melebihi setengah remaining life pipa dengan mekanisme kerusakan thinning. Metode inspeksi yang dianjurkan ialah profile radiografi, UT scans, dan visual examination. Oke, next. Baik, yang selanjutnya yaitu konsekuensi atau akibat.
Konsekuensi adalah hasil dari kejadian buruk yang terjadi. Konsekuensi yang terkait dengan risiko termasuk berikut. Yang pertama yaitu kehilangan bisnis tingkat kecil atau besar. Kemudian yang kedua yaitu tanggung jawab hukum dan biaya. Kemudian yang ketiga kehilangan reputasi. Yang selanjutnya yaitu kehilangan produksi dan kegagalan proyek. Dan yang terakhir yaitu penundaan proyek atau biaya tambahan. Lalu salah satu dampak yang mungkin akan terjadi selain itu yaitu seperti pemimpin tidak memiliki pandangan tentang risiko apa yang terjadi sehingga lebih banyak sumber daya yang dikeluarkan untuk memperbaiki masalah yang seharusnya dapat dihindari. Bencana akan terjadi tanpa peringatan, keputusan dibuat tanpa informasi yang lengkap atau pengetahuan yang memadai. Kemungkinan pencapaian program berkurang dan program yang ada selalu dalam kondisi kritis. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Angelina. Baik, selanjutnya masih ada materi dari Kakak Firninda. Silakan Kak Firninda menyampaikan materinya. Baik, selanjutnya adalah mitigasi risiko. Mitigasi risiko merupakan tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik risiko untuk mengurangi dampak atau risiko. Alasan utama dari mitigasi untuk mempertimbangkan risiko adalah untuk menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan. Ini berarti bahwa perusahaan perlu mengambil langkah-langkah untuk menghilangkan, mengurangi, atau menanggulangi risiko dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pemilik risiko tersebut. Oleh karena itu, secara tidak langsung perusahaan diharuskan untuk melakukan mitigasi risiko, karena akan sia-sia analisis risiko yang dilakukan jika tidak dilakukan tindakan apapun untuk mengatasi risiko. Selanjutnya adalah teknik mitigasi risiko. Di tingkat bisnis umum, beberapa teknik yang mungkin digunakan untuk mengurangi risiko sebagai berikut. Yang pertama, membuat ketentuan kontrak untuk membatasi risiko. Yang kedua, menggunakan teknik Delphi. Teknik Delphi ini merupakan sekelompok ahli digunakan atau dikonsultasikan sebagai anonim untuk menilai risiko. Contohnya adalah untuk menilai pasar potensial untuk produk baru. Misalnya, menilai versi baru ponsel. Yang ketiga, menggunakan keterampilan penduga dan manajer yang berpengalaman dalam membuat dan mengelola proyek. Yang terakhir, mencatat dan menerapkan pengetahuan perusahaan tentang risiko yang terjadi sebelumnya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Angelina. Baik, selanjutnya mungkin dari Anissa, ada yang ingin dikatakan? Sebelumnya saya akan menutup presentasi kali ini ya. Sekian dari presentasi kelompok 6. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kalian dan juga diri kita. Terima kasih atas partisipasi dari Bu Ima dan juga teman-teman yang turut menyimak dengan cermat video pada pagi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sepertinya Anissa ada yang ingin disampaikan. Silakan. Sebelum itu mohon maaf juga apabila dari kami ada salah kata. Selaku dari kelompok terakhir dan menutup pertemuan presentasi hari ini, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Ima atas pembelajaran dan sharing yang sudah diberikan selama ini. Kami berempat ingin mengucapkan sehat selalu Ibu Ima dan we love you Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, dan juga untuk teman-teman tetap semangat ya, kita mau ujian dan juga kita akan menuju ke semester 5. Jadi bisa di-keep dulu ya nangis-nangisnya karena perjuangan belum selesai. Jadi semangat, jangan menyerah, kalian tuh yang terbaik, you did well. So keep it up ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kita. Terima kasih. Dadah.